Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Guru menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidik ibarat petani. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sisa kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Hal ini disebut berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Ini biasa disebut sebagai merdeka belajar. Akan tetapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, tetapi perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Pemikiran yang ketiga yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai seorang guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia pada anak. Budi pekerti perpaduan antara cipta atau kognitif dan karsa afektif, sehingga dapat menciptakan suatu karya. Budi pekerti sangat diperlukan dalam pendidikan, sehingga harus diberikan secara seimbang. Pemikiran yang keempat adalah bermain. Bermain adalah tuntutan jiwa anak menuju ke arah kemajuan jasmani maupun kemajuan rohani, sehingga permainan yang mendidik dan permainan dalam pembelajaran sangat diperlukan anak. Permainan bisa dilakukan ketika di dalam ruangan, yaitu ketika sela-sela pembelajaran seperti ice breaking. Kemudian permainan juga dapat dilakukan ketika siswa berada di luar ruangan, sehingga siswa tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang terakhir yaitu berpihak pada anak. Dalam pembelajaran, guru memberikan keleluasaan pada siswa dengan cara yang sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Guru dan siswa harus mampu melaksanakan kolaborasi untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki masing-masing siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi menarik dan siswa tidak bosan ketika proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan meningkatkan inovasi siswa dalam menciptakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Berikut ini adalah tantangan kita sebagai pendidik dalam memberikan pendidikan sesuai dengan tujuan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah keaktifan siswa. Siswa ada yang aktif mendominasi dalam pembelajaran, ada juga yang cenderung diam. Yang kedua, terkikisnya moral siswa. Pada zaman sekarang ini, sikap sopan santun siswa mulai luntur. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, jarang yang mengucapkan salam, apalagi dengan masyarakat yang lebih tua. Kemudian kemajuan teknologi dapat berpengaruh baik maupun buruk. Nah, dalam hal ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita seorang pendidik. Dan berikutnya adalah sarana dan prasarana dari sekolah. Belum tentu
sekolah yang di daerah kota dan di daerah pinggiran itu memiliki fasilitas yang sama. Berikutnya adalah strategi atau solusi kita sebagai pendidik dalam mengatasi tantangan yang ada pada zaman sekarang ini. Yang pertama adalah membiasakan siswa untuk aktif dengan cara pendidik memberikan kesempatan kepada siswa untuk diskusi, dan selanjutnya dari diskusi yang sudah mereka lakukan, maka siswa diberi kesempatan untuk melakukan presentasi. Hal ini akan mengaktifkan siswa. Dan dalam diskusi, setiap kelompok dibagi job description-nya. Jadi setiap siswa akan mendapatkan tugas masing-masing, walaupun secara berkelompok, tetapi punya tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing siswa. Hal ini dapat mengaktifkan siswa yang terbiasa dengan diam, duduk, dan mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah membangun kebiasaan baik seperti 3S, atau bahkan sekarang ini adalah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sekolah sekarang sudah digerakkan adanya 3S atau 5S, yaitu masing-masing guru setiap pagi berada di depan gerbang untuk menyapa siswa yang datang, memberikan salam, dan sekaligus memberikan tauladan untuk menyapa. Jadi hal ini dapat meningkatkan sopan santun siswa. Berikutnya, untuk pemanfaatan teknologi, maka setiap guru menggunakan media pembelajaran, metode pembelajaran yang mengaktifkan teknologi. Jadi siswa akan merasa senang jika gurunya kreatif, dan siswa akan cenderung tidak bosan dengan pembelajaran yang sudah diberikan. Berikutnya, untuk sarana dan prasarana, maka kita sebagai pendidik hendaknya memberikan usulan atau mengajukan anggaran kepada pihak sekolah untuk sarana dan prasarana yang masih kurang, yang dapat mendukung pembelajaran berjalan lancar. Berikut ini adalah lagu penyemangat kita tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah lagu penyemangat kita tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah lagu penyemangat kita tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah lagu penyemangat kita tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan artinya menuntun kodrat anak. Berikut ini adalah lagu penyemangat kita tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan juga berpihak kepada anak. Berikut ini adalah lagu penyemangat kita tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani itu semboyannya. Berikut ini adalah lagu penyemangat kita tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani itu semboyannya. Berikut ini adalah lagu penyemangat kita tentang. Demikian tadi demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.